Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my first video. In this video, I will tell you about cross-cultural understanding in Mesir country. Let me introduce myself. My name is Audina Putri Maharani and you can call me Audina and I'm 18 years old. Oke, daripada nunggu lama, mending kita lanjut aja ke videonya. Check it out. Republik Arab Mesir ini adalah sebuah negara besar yang bagian wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan sebagai negara maju di Afrika loh. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ya udah, sekarang kita masuk aja ke budaya Mesir. Tapi sebelum ngomongin budaya Mesir, pasti kalau ngomongin budaya itu kita nggak bisa terlepas dari namanya masyarakat kan, karena masyarakat yang menciptakan suatu budaya itu. Di zaman yang udah modern ini tuh budaya kita tuh udah kayak terpengaruh dengan hal-hal negatif, karena banyak masyarakat atau anak-anak milenial yang membawa pengaruh negatif itu ke budaya kita. Jadi di Indonesia kita itu dulu terkenal banget sama negara yang ramah, suka gotong royong. Tapi sekarang tuh buat kita denger tuh udah tabu banget, karena udah terpengaruh oleh gadget, terus budaya yang mager-mageran. Terus kayak sekarang tuh orang lebih pada cuek gitu, kayak lo gue. Jadi ngebuat kita sampai lupa kalau kita tuh punya tetangga sebelah gitu. Yang menariknya nih, di Mesir itu mereka nggak mandang kalau misalkan zaman udah modern. Mereka tetap ngelakuin budaya mereka yang positif. Itu tetap diterapin dari anak kecil sampai orang dewasa, itu tuh benar-benar diterapin, dan mereka benar-benar nggak terpengaruh sama pengaruh globalisasi itu. Beberapa budaya di Mesir yang harus kita tahuin, itu ramah. Jadi tuh di Mesir sebenarnya orang-orangnya tuh terkenal dengan orang yang wataknya tuh keras, tapi kalau udah sama wafidin atau sama orang asing, mereka itu ramahnya minta ampun. Nggak ada orang yang lebih ramah daripada mereka. Terus juga mereka sangat suka sama orang Indonesia yang sopan dan beradab. Itu suka menasehati. Jadi tuh mereka itu suka banget menasehati orang, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa itu suka mengingati, menasehati satu sama lain agar kita itu nggak kayak gitu. Ketiga, itu mereka bukan orang yang pendendam. Jadi mereka itu orangnya baik-baik banget, dan walaupun mereka agak keras ya, tapi mereka itu nggak pendendam sama sekali. Mereka itu orangnya sangat-sangat cinta Nabi. Cuma itu suka menghafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran itu halnya itu udah biasa banget, jadi kebiasaan orang di sana. Sampai dari yang kecil maupun yang udah tua juga itu hobinya tuh kayak menghafal Al-Quran. Anak yang terakhir itu suka banget baca Al-Quran. Dimanapun, kapanpun mereka itu suka banget baca Al-Quran. Bahkan di transportasi umum pun mereka tuh seneng banget baca Al-Quran. Jadi tuh ya aku ada baca, ada orang Indonesia lagi ke Mesir. Saat itu tuh dia lagi naik transportasi umum atau kayak bus, dan tukang tagih ongkosnya itu, kenaik busnya itu lagi ngantongin Al-Quran, dan itu katanya ngebuat dia takjub banget sih. Dari budaya kita sekarang bakal lanjut ke makanan, oke? Pertama, makanan di Mesir itu yang paling terkenal itu adalah ful. Nah, kalau di Indonesia makanan pokok kita itu nasi, tapi kalau di Mesir itu makanan pokoknya ful. Kenapa ful? Karena ful itu terbuat dari kacang tanah yang udah direndam semalaman, terus nanti tuh kacangnya kayak dia menetas gitu. Dan itu tuh jadi makanan pokok di sana. Jadi kayak mengganti nasi lah ya. Falafel. Nah, falafel ini tuh sama kayak ful tadi. Oh ya, oke, lupa sebutin, di ful itu terbuatnya dari kacang fava yang direndam juga semalaman. Falafel juga sama. Ini juga jadi hidangan favorit banget di Mesir.
Biasanya kacang ini tuh dihancurkan dulu pakai food processor, terus dicampur bawang putih, daun bawang, ketumbar cincang, terus sama daun petersali. Terus biasanya falafel ini disajikan dengan full roti pita, telur, dan keju. Enak kayaknya. Ya, itu ada kosari. Kosari ini termasuk makanan yang kenyang bagi orang Mesir ya. Jadi buat kalian mau ke Mesir, kalau kalian mau makan yang kenyang, itu tuh kalian nggak cuman sih. Kayak kalian tuh bisa makan kosari. Kosari ini terbuat dari beras yang dibumbui pakai kacang lentil, terus dikombinasikan dengan pasta yang kecil-kecil. Pastanya itu bisa pakai makaroni atau spaghetti. Terus atasnya disiram pakai saus tomat dan ditaburi onion ring gitu di atasnya. Itu kayaknya enak banget sih. Terus katanya kalau kita makan ini itu udah dijamin banget kenyang karena banyak banget mengandung kalori. Terus selanjutnya ada beberapa kebiasaan orang Mesir yang harus banget kalian tahu. Yang pertama itu menghisap sisa. Sisa ini udah kayak jadi bagian gitu di masyarakat Mesir. Biasanya mereka ini menghisap sisa itu di kayak kafetaria gitu. Terus juga sisa ini banyak banget ditemuin di Mesir. Jadi tuh warung-warung kecil juga ada yang jual sisa. Yang kedua, malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Malam Jumat adalah hari libur nasional bagi masyarakat Mesir. Kalau bagi kita, libur hari kita itu adalah malam Minggu, tapi bagi masyarakat Mesir, malam Jumat adalah malam libur nasional. Jadi, waktu malam Jumat itu mereka bersenang-senang sama teman-temannya, berkumpul, jalan-jalan sama keluarga. Jadi, malam Jumat itu adalah malam nasional. Yang ketiga, tidur pagi. Emang ini tuh kebiasaan jelek ya, tapi di Mesir itu tidur pagi udah jadi hal biasa buat orang sana. Yang keempat, parfum. Nah, biasanya kan kalau parfum itu dipakai mencolok buat laki-laki. Tapi kalau di Mesir, parfum itu dipakai mencolok banget sama perempuan. Jadi perempuan yang lebih mencolok wanginya daripada laki-laki. Yang kelima, itu kekayaan. Nah, orang Mesir ini melihat kekayaan seorang itu beda-beda tergantung wilayahnya masing-masing. Tapi kebanyakan mereka itu memandang kekayaan adalah materi atau lewat uang. Yang keenam itu adalah teh. Kenapa teh? Setiap mau melakukan aktivitas, orang-orang Mesir itu wajib banget minum teh. Sebelum tidur minum teh, bangun tidur minum teh, mau nonton TV minum teh, mau mandi minum teh, sebelum mandi minum teh. Jadi minum teh itu kewajiban banget kayak kita minum air putih. Teh itu jadi termasuk sebagai kehidupan lah di orang Mesir gitu. Jadi teh itu tuh masuk ke dalam bagian hidup orang Mesir gitu. Terus di Mesir itu ada beberapa hal unik. Yang pertama itu Mesir itu dialiri 40.000 km persegi sungai Nil. Nah, itu sungai Nil itu adalah sungai terpanjang di dunia. Mayoritas Mesir itu adalah beragama Islam. Sebanyak 65% artefak kuno di dunia itu ada di Mesir. Menyalahgunakan bendera Mesir itu bakal dikasih sanksi yang sangat berat. Itu tuh bendera Mesir itu mirip sama bendera Suriah, Irak, dan Yaman. Aku udah bahas semuanya dan aku udah bahas mulai dari makanan, budaya, hal unik sampai kebiasaan orang Mesir. Dan itu pasti nggak semuanya bisa kita temuin di Indonesia kan. Jadi buat yang udah nonton dari awal sampai habis, semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Maafin kalau misalkan masih ada salah-salah kata atau masih agak kaku karena ini adalah video. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.